Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa barik wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Amma ba'd. Para pemirsa Spema Surabaya TV yang sedang menunaikan puasa sambil menyambut datangnya waktu untuk berbuka puasa, mari sejenak kita merenung, mari sejenak kita berpikir. Karena berpikir adalah sebuah aktivitas yang menjadi ciri khas manusia, terutama manusia yang beriman dan berakal. Anak-anak yang berbahagia, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sudah didesain, dirancang oleh Allah sebagai bulan prestasi. Hanya saja selama ini mungkin kita yang kurang memahami, kurang memaknai bahwa banyak prestasi umat Islam itu diraih di bulan Ramadan. Sebut saja Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah dan itu adalah prestasi perdana umat Islam dalam kepemimpinan Rasulullah menaklukkan musuh-musuh Allah. Dan betapa tidak dahsyat umat Islam saat itu hanya berjumlah 313 orang mampu mengalahkan 1000 orang dengan persenjataan yang sederhana, apa adanya, dan pasukan yang tidak terlatih dengan kemampuan yang serba biasa. Sementara musuh mereka adalah para pasukan-pasukan yang terlatih dengan pasukan artileri, kavaleri, dan semua persenjataan yang serba lengkap. Namun, prestasi ini bisa diraih oleh umat Islam dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Ada prestasi lain juga yang diraih di bulan Ramadan juga, yaitu penaklukan kota Mekah atau dikenal juga dengan istilah Fathu Makkah. Disebut Fathu Makkah karena ini adalah puncak kejayaan Islam di tahun akhir-akhir masa kenabian Rasulullah, yaitu bagaimana umat suku Quraisy atau orang-orang kafir yang ada di Mekah banyak mereka kemudian masuk Islam di saat itu, dan itu adalah puncak kejayaan Islam selama masa-masa kenabian Rasulullah. Anak-anak yang berbahagia, kesuksesan ini tentunya tidak terjadi hanya di masa Rasulullah saja. Bahkan penaklukan kota Andalus di Spanyol itu juga terjadi juga pada bulan Ramadan. Dan banyak lagi. Anehnya, semua aktivitas itu adalah aktivitas fisik. Perang itu aktivitas fisik. Itu bertolak belakang dengan keadaan kita yang berpuasa. Sementara kalau kita berpuasa, seringkali kadang kita bermalas-malasan. Kita menghabiskan waktu dengan banyak tidur, menghabiskan waktu dengan aktivitas yang tidak produktif. Sementara di sisi lain, ternyata puasa ini, apalagi di bulan Ramadan, endingnya nanti akan membawa kita menjadi manusia yang berhasil atau yang sukses. Kenapa tidak? Karena seperti disampaikan di Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 183, sangat masyhur insyaallah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya di sini adalah takwa. Kenapa? Karena kalau kita berhasil puasa kita dan kita menjadi orang yang bertakwa, kita insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Karena banyak sekali janji Allah untuk umat Islam. Jika kita ini menjadi pribadi bertakwa, banyak yang akan kita dapatkan. Salah satunya adalah yang ada di surat At-Tolak misalnya. Di situ disebutkan bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu selalu ada solusi. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita ini jadi orang bertakwa. Yang kedua, di ayat berikutnya juga selain wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kemudian wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan kita akan dijamin rezeki kita dari jalan yang tidak terduga-duga. Artinya jalan tidak terduga itu kalau orang bekerja dengan mendapatkan sebuah gaji, maka dia akan mendapatkan banyak surprise di luar gaji. Artinya hidupnya penuh dengan kejutan, penuh surprise dari Allah. Nah, ini menarik sekali, gitu kan?
Ada juga di surat An-Naba juga disebutkan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang beriman itu dijanjikan sebuah kemenangan. Artinya keberhasilan itu selalu identik dengan takwa. Dan takwa itu adalah sebuah produk yang dihasilkan dari aktivitas berpuasa. Jadi berpuasa ini sangat erat sekali kaitannya dengan keberhasilan. Jadi anak-anak semuanya, mari kita melatih diri kita. Pertama di bulan Ramadan ini, bagaimana kita memulai sebuah permulaan yang baik dengan aktivitas berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita upayakan betul melalui Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Apakah cukup di Ramadan ini? Tentunya tidak. Setelah Ramadan, mari kita tetap beristiqomah melakukan puasa-puasa sunnah agar apa? Agar kita tetap berpuasa. Kenapa? Puasa itu endingnya adalah takwa, dan takwa itu nanti endingnya adalah menjadi seorang beriman atau seorang muttaqin yang dijanjikan Allah untuk beroleh kemenangan. Jadi kemenangan di sini adalah berupa keberhasilan baik itu yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Jadi mau berhasil dalam bidang pendidikan, mau berhasil dalam bidang karir, mau berhasil dalam kehidupan sosial atau pertemanan kalian, kuncinya satu, lakukan amal ibadah berupa puasa, baik itu puasa yang sifatnya wajib di bulan Ramadan, atau nanti setelah Ramadan kita lanjutkan dengan puasa sunnah, baik itu Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari di tengah bulan Hijriah, atau kita puasa Senin Kamis, atau mau lebih bagus lagi bisa melaksanakan puasa Daud, yaitu puasa yang dilaksanakan secara selang-seling, yaitu sehari puasa sehari berbuka. Baik, itu aja yang Pak Safi bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan kalian berhasil di Ramadan ini menjadi pribadi yang bertakwa, dan dilanjutkan lagi dengan puasa sunnah untuk 11 bulan berikutnya sambil kita menyambut Ramadan tahun depan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.